Soccer Podcast, tempat ngobrol asik para pecinta sepak bola. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, seorang pemain bola profesional dulunya, sekarang seorang pelatih sepak bola khususnya usia dini. Siapa lagi kalau bukan Coach Husen. Gimana kabar Coach Husen? Baik, selamat malam. Ini udah menjelang malam karena tadi pulang dari latihan. Langsung kita geret ke sini. Kita geret ke ruangan podcast. Gimana, Coach Husen? Siap. Selama ini masih kesibukannya di seputar pelatih atau ada kegiatan yang lain? Sampai saat ini kita dikasih kesehatan, masih kecil di sepak bola. Alhamdulillah. Untuk saat ini memang hanya megang di SSB atau ada klub yang dilatih juga? Sementara ini kita ada, tapi kita fokuskan di itu, sisanya ke yang lain ada, cuma 20%. 72%-nya khusus di itu. Wah, luar biasa. Ya itulah tanggung jawab. Untuk ini Amusan pengalaman di dunia sepak bola ini khususnya di terjun di SSB ini kira-kira itu bisa diceritakan Om? Bagaimana kecemplungnya di SSB ini Om? Awal mula mungkin. Ya mungkin dulu pemain profesional Ya. dulu, mungkin bisa diceritain Om pengalamannya. Masih bapaknya Eji dan Motorik, mungkin itu di situ ada. Terima kasih. Jadi pengalaman saya yang sudah kita alami mulai saat ini, mulai dari awal sampai akhir kita ceritakan. Awal mula kita itu pemain dari Posni, Kota Malang. Kota Malang. Posni. Waktu itu kita di Posni kita jadi pemain terbaik, dapat penghargaan dari dulu Menteri Daud Yusuf. Pemain terbaik. Dari lagu terbaik, istilahnya top score juga. Dari situlah awal mula dari kita bersepak bola. Keturunan dari orang tua tidak ada. Cuma pengen bisa. Kerja keras Om ya. Kalau kerja keras pengen bisa, pengen tahu aja. Saya pengen bisa. Kalau orang bisa, kenapa saya tidak bisa? Itu awal. Karena kita dulu keadaannya orang tidak mampu, bukan orang yang berkecukupan. Di Malang juga. Di Malang. Karena orang dari dulu itu sepak bola itu foresinya loh. Jangan bermain sepak bola nanti kamu itu kata kiasan. Orang tua dulu selalu bicara gitu. Jangan main bola. Tapi hati nurani tidak bisa. Karena mungkin waktu itu belum profesi pemain bola itu belum menjanjikan seperti saat ini. Betul. Tapi dari orang tua mendukung nggak ya Om? Tidak mendukung. Iya, sama kayak saya berarti. Ya, itulah termasuk sepak bola sepatu bola saya aja sampai dilempar ke kali berantas. Sama orang tua? Orang tua. Ayah atau ibu nih Om? Ini karena ibu sama ayah itu bercerai. Nah, jadi saya tinggal sama ibu. Kamu jangan main bola, lebih baik kamu sekolah aja. Tapi kan pemohon itu tidak bisa dicegah. Kita mencuri duit, kami bukan mencuri di kami negatif, tapi mencuri yang kebaikan. Agar bisa main bola. Ya. Awal mula itu akhirnya kita jadi pemain terbaik di SD kita di Kota Malang. Akhirnya orang tua kita sadar, bahwa sepak bola itu Menyadari bukan saja. ya sadar. Ya, karena orang Menyadari ada bakat atau tidak, kan saya bilang tadi saya cerita. Orang tua saya keluar dari bukan pemain bola, saya pengen bisa. Orang bisa, saya harus bisa. Tapi tidak semua hobi itu mentang-mentang dia pelatih belum tentu dia bisa. Karena saya mau belajar, pengen bisa, ya bisa. Nah itu pun utama dari kita tuh pengen bisa gimana caranya. Sepatu bola sampai kita beli kalau di sini kita bahasa kita di loak. Kalau di sana
bahasa Jawanya rombengan. Rombeng. Dalam arti rombengan itu sepatu di pinggir jalan. Yang second tuh. Second, kalau bahasa kita yang terbaik second lah. Masih ingat harga berapa tuh dulu pertama beli sepatu? 15 sekarang. 15. 15 tahun berapa tuh? Kurang lebih tahun 78. 78 luar biasa. 78 ibu saya belum nikah. Ya itu ada orang-orang khususnya kok usianya begini-begini aja. Ya, mau diapain lagi? Oh, udah tua ya? Ya, apa adanya segini. Nah setelah itu Om dari itu Baru dari situ, dari Kota Malang ikutin Pos Seni, usia saya baru 12 tahun. baru udah setahun. 12 tahun. Pos Seni kita dipanggil di Kota Malang itu ada dua. Yohanes Diogora dan beli Arema di dulu kan Arema Sumaida. Nah, saya pemain biasa, tapi ada tapinya. Dari Kota Malang kita diambil dua pergi ke Surabaya. Hanya dua tuh ya? Dua. Hanya dua. Dari Kota Malang paling banyak dua. Tapi sebagian itu dari kota seperti kabupaten juga sama. Nah kita berangkat ini mohon maaf, kita berangkat orang tua juga nggak tahu. Kemana tuh? Kemana? Ke Surabaya. Oh ke Surabaya. Ya, orang tua nggak tahu. Kamu jangan pergi, tapi saya jangan pergi. Saya harus pergi. Itu saya berangkat ke Bapak Iji biar tahu Pak Tony atau apa. Saya berangkat tuh pakai kelompan. Kelompan itu apa kalau bahasa kita, kalau tukang sulo itu? Belum betul. Itu kayak sendal, itu tapi kayu. Oh bakya. Bangkiak. Bakya. Ya, itu saya dipanggil Koni. Dari rumah, dari kabupaten itu ke rumah saya jalan kaki itu kurang lebih 15 menit. Karena dekat. Nah, itu sejarah saya. Jadi orang tua nggak tahu karena buta huruf, ya, udah bisa. Kakak saya juga kerja di bengkel, saya anak bungsu yang terakhir, cuma bisa main bola, cuma itu yang andalan saya. Jadi saya pergi ke sana pakai celana pramuka, celananya pramuka persis yang sini, satu tutup di bawah atas, terus sama pakai kaos itu saya bikin sejarah. Saya bikin itu nomor 9. Nomor punggung. Nomor punggung 9. Itu dari kaos biasa. Saya itu cari bahan yang nggak sama dengan kaosnya, saya gunting-gunting ya jadi. Oh ditempel di Ditempel. jahit ya? Dijahit. Nah, dijahit pakai lem, dijahit. Itu loh saya. Terus sejarahnya itu sampai pergi ke kalau dikatain Koni ya, kota Koni, DPRD ya. DPRD. Nah itu sejarah itu saya sedih. Sedihnya sejarah apa? Kenapa? Karena semua orang diantar sama orang tua. Oh hanya Om Sen aja nih yang nggak diantar. Cuma saya sendiri yang pakai tas kresek, bangkiat, ya pak, ya inilah sejarah. Ini yang tidak bisa kita utarakan, sejarah yang tidak ubah dari memori saya sampai sekarang. Itulah saking semangatnya Ya, untuk jadi main bola Om ya. pengen main bola. Habis itu saya sama Pak Sunarto kalau nggak salah, saya diberikan diajak belanja di kota pasar diajak belanja sepatu, baju, terus itu peralatan nanti tas-tas seperti dari kopi semua. Itu saya gimana nih sampai ya gimana sampai senang lah saya. Baru jam malam langsung berangkat Ke Surabaya. Surabaya hari itu juga. Itu di sana Om? Itu memperkuat tim Jatim U15. Usia saya baru 12. Oh berarti 3 tahun naik tuh. Iya. Karena Kalau pemain yang lain usianya 15-14. iya. Cuma saya usia 12 dibawa dari Kota Malang sama Yohanes Diogora. Ya kita berangkat orang tidak tahu ya. Akhirnya kita sampaikan, kasih tahu dulu manggilnya emak dan bukan ibu, emak. Kalau kasih tahu emak saya bahwa saya ada di Surabaya. Itu manis luar biasa itu sejarah saya. Barulah kita memperkuat Jatim
sampai saya tidak ikut Eptanas. Belum masih Eptanas ya? Eptanas kelas 6. Saya tidak ikut Eptanas. Kayaknya belum Eptanas kali Om. Kalau Eptanas. Eptanas itu zaman saya. Oh mungkin namanya belum Eptanas. Bukan apa pokoknya kasihan aja. Iya. Pokoknya saya nerimanya bersih. Tapi akhirnya Ibu Om Sen tuh akhirnya menyetujui juga, mendukung. Ya antara sampai sekarang sih belum almarhum ya. Tapi waktu itu dia bilang, Yuda dalam bahasa hati-hati le. Nah akhirnya ya Om ya. Hati-hati le. Kalau bahasa kita, yowis lah waktu suruh kan. Itu bahasa Inggris nih. Itu berapa lama di Surabaya? Itu kita pakai training itu hampir 2 minggu. 2 minggu, habis 2 minggu kita persiapan, baru kita berangkat ke Jakarta mengikuti provinsi nasional. Hasilnya gimana tuh? Hasil kita juara 1. Di Jakarta? Di Jakarta. Mainnya di Senayan. Oh di Senayan. Nah, sampai saya itu melihat Senayan dasar orang kampung, rambut saya berdiri. Saya itu juga kagum, jadi saya itu melihat ini namanya Senayan. Dari kampung sih, oh ini nggak ada Senayan. Apakah saya nyampe dari sini sampai sana? Nah, ini Karena usia masih 12 tuh Om ya. Usia masih 12. Saya cuma pesan sama nanti dari generasi. Kau pasti bisa. Kau pasti bisa. Orang bisa, kamu pasti bisa. Jadi saya masuk Senayan aja, saya apakah bisa nyampe tendangan saya dari ujung ke ujung? Karena posisi saya sadar. Oh posisi saya kanan. Itu masih ingat siapa waktu itu pelatih Jatim? Oh, aduh, ini orang almarhum ya. Ini angkatan saya banyak almarhum. Berapa gelintir aja, tapi saya sama Allah Tinggal kesehatan aja. giliran Om ya. Iya. sih. Saya pengen lihat diri saya nanti bisa sukses. Termasuk teman Om Husen yang dari Malang itu sudah almarhum juga. Yang Sementara ini putus, Yohanes kerasa belum meninggal di Jawa sini. Oh putus komunikasi Om ya. Putus karena dia di Arema, saya di Jakarta. Jadi juara, semua pulang, saya tinggal di Kaprina. Di Kaprina itu dulu Galatama, yang pemiliknya Herlina Kasim. Dulu sejarah itu si pending emas pasti ada. Dulu sejarah itu ada si pending emas Herlina Kasim. Herlina itu yang punya Kaprina. yang punya Kaprina, Kasim itu suaminya. Yang mempunyai bisnis kereta Mutiara sama Bima. Jadi saya itu justru dia. Jadi begitu selesai turnamen itu, Coach Husen langsung diajak main di Kaprina gitu. Tinggal di Kaprina. Oh, tinggal di Kaprina. Karena di situ ada Kaprina itu dari Herlina itu dari Kota Malang. Di situ saya dijanjikan anak angkat. Di situ ada senior saya, saudara saya, Risto Moyo. Sekarang dia tinggal di Malaysia. Dulunya dia itu timnas. Back kiri. Back kiri. Angkatan sama Eli Idris. Oh Idris. Mereka. Iswadi Idris almarhum. Angkatannya mereka juga. Tapi kalau Eli Idris masih ada. Eli Idris masih ada. Masih sering ketemu. Sering. Di event-event suka datang juga Om ya. Itulah. Jadi sejarah-sejarah itulah tidak bisa dilupakan sebagai pemain sepak bola sampai saya berumput di Kaprina. Akhirnya saya dikoskan di Kampung Bandan, ini sejarah supaya saya dekat sama sekolah karena saya satu SMP-nya di 113 Lubang Buaya? 113 di Kampung Bandan, dekat kota. Oh di kota. Stasiun kota. Saya ngekos di situ karena semua biaya Ibu Herlina. Dulu yang mengambil anak asuh saya Rizwan Doyo itu punya adik namanya Risto Moyo pemain timnas. Sejarah. Berapa lama tuh di Kaprina tuh? Saya di Kaprina kurang lebih 3 bulan. Sementara karena masih kecil, 3 bulan ngikutin liga-liga dia senior saya ikut latihan kita ikut. Baru karena saya sekolah di Kampung Bandan, sekolah kan dekat
sama sekolahnya, jadi saya di kosnya. Nah, saya mandiri di situ, mandiri dia dari situ semua supaya ada kawan-kawan. Baru masuk di SMP 13. Ya. Ini jarang sekolah, bahkan sekolah saya jarang sekolah. Enak dong ya. Jadi katakan bola saya, kalau bagi saya. Kalau anak sekarang kan gitu, lebih memilih latihan bola daripada sekolah gitu. Kalau diajak sekolah pura-pura sakit Iya. biasanya. Tapi kalau untuk latihan kayaknya biasa lebih Iya. cocok gitu ya. Lebih agresif lah. Tapi mungkin kalau dulu kan memang ada beberapa termasuk sekolahan juga yang menampung anak-anak yang berbakat gitu kan ya. Nah kalau untuk saat ini kan hampir merata semua rata-rata ada di SSB gitu. Ya mungkin kan pengalaman Om Husen di Kaprina itu kan sambil sekolah SMP ya. Iya SMP. Ya SMP jadi SMP-nya tidak. lebih banyak latihan bolanya dibanding sekolahnya gitu. Iya, termasuk di SMP-nya pun saya lepas dari Kaprina tuh, di SMP-nya pun saya jarang sekolah. Jadi saya jarang sekolah. Panggilan dari sini usia gini saya ikut. Cuma kan ada sejarah-sejarahnya kan karena mereka itu tahu. Ya kan? Dan nggak boleh kita bicara yang kita positif aja. Nah semenjak Om Husen di Jakarta sempat balik ke Malang dulu nggak? Sementara hampir 5 tahun saya tidak pulang. Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Jadi saya itu dikatakan anak muda ya orang tua selalu akhirnya biarpun air mata mengalir. Menetes di pipi. Iya. Ada sejarah, namanya sejarah itu tidak bisa dilupakan. Biarpun mereka dua almarhum, tapi sejarah tidak ada. Memori masih jelas, masih mendengar, masih melihat, dan masih paham. Nah, di situ saya tidak pulang dari situ. Sekali pulang, Bawa piala. saya membawa saya karena dulu masuk sejarah Olimpik, dulu majalah Olimpik, hebat usia Olimpik. Saya dulu memang tahun 86 itu saya itu di koran-koran termasuk koran Merdeka. Ada foto Om Husen. Wah itu ya, ini saya Tapi ceritakan nggak lagi. disimpan dong buat koleksi. Ya kan? Ya. Biasanya kalau pemain Saya- itu ditempel di tembok. Betul, saya itu orangnya rapi, disiplin. Ada, masih ada. Inilah mau saya ceritakan. Saya ceritakan. Saya itu punya semua, mulai dari sejarah dari Persija sampai itu punya clipping namanya. Saya taruh di buku, maaf mereka ada saya taruh, ada saya taruh, sampai saya taruh buku. Ini sejarah nih ya, ini sejarah saya. Kok kenapa clippingnya hilang? Karena di Kampung Banan itu sering banjir, sering rob. Tiba-tiba saya tidur ngambang sama kasurnya, clippingnya ke dalam di bawah. Itu dari hitam semua, muka saya juga nggak ada semua, gambar-gambar tuh nggak ada, dari hitam semua karena rob kan tahu air laut. Dari got ke got semua, itu hitam. Itulah penyesalan saya. Akhirnya saya minta ke teman-teman saya, kamu punya masih ada nggak? Ada kok. Gue belum kirim, ya ada. Sebenarnya saya tuh hampai gitu, ya Allah, gue saya ngirim. Kalau dulu udah ada handphone mungkin udah di save di Facebook Om ya. Justru sampai sekarang aja saya handphone hanya masih awam, dalam arti awamnya. Jadi mohon maaf nih saya sambil bercanda dikit. Om, ini dong ganti. Jangan dulu dong ganti lah, yang ganti kan gitu. Karena saya cuma nerima telepon, menerima Karena itu panggilan. karena dapat dulu sekolahnya sering bolos. Ya, makanya teman-teman Jangan suka bolos. jangan bolos. Kembali ke karirnya Coach Husen tuh. Iya. Setelah dari Kaprina itu batu loncatannya kemana tuh? Itu saya pernah pertama sama Mas Risto Moyo. Coba kamu ke UMS aja dulu. UMS itu SSB yang dulu, bukan SSB, anak gawang. Kamu UMS yang dulu diketuai Dr. Indah Witaksa. Oh iya. Almarhum. Di situ ada pentorong-pentorong pemain surya semua, sumber-sumber mereka, kampung yang Buyadi, apa orang sana apa semua. Makanya kalau sekarang ya apa? Kalau udah kecimpungnya udah mulai dari akar dari bawah sampai atas. Tapi
infonya sempat di Persija Om ya? Ya, Sempat ya di Persija ya? ya sempat, karena saya di UMS itu 3 bulan. Itu usia berapa Om? Saya di UMS, Kalau di UMS? di UMS itu kan saya mah kalau 12 ya masih 12. Oh, karena nggak jauh jaraknya. Jauh. Karena di UMS yang waktu dilatih sama dokter, sama dokter kan punya sendiri warna abu. UMS pertama dia warna abu, di situ punya dokter juga. Nah, akhirnya saya nggak betah di UMS kurang lebih 4 bulanan lah kurang lebih. Saya dipanggil waktu di situ ada almarhum Iswani Idris di MDMA, gawang MDMA. Di situlah saya 1 bulan latihan saya dibully. Dibully gimana? Sama teman-teman yang lama. Kan saya orang baru, kan orang kampung, orang baru. Tapi Ini junior nih ya, ya. Pakai sepatu second lagi nih. ya enggak, itu kan udah beli ya, udah beli. Jawa Timur kan udah dulu pakai lata kan keren. Udah nyobain sepatu bagus lah. Iya. Patrick, ya dulu ada Patrick. Ya, udah habis itu udah dikasih tahu udah ke MBA. MBA 1 bulan, satu bulan dibully. Kalau pertama mau, kalau saya itu biarin aja. Sedangkan 1 bulan itu ada MBA itu mewakili Indonesia ke Piala Mil di Singapura. Oh, berangkat Om ya? Berangkat. Tapi kan saya kan ya menunjukkan prestasi. Saya cuma menunjukkan prestasi. No money. No. Money kalah dengan prestasi. Waktu itu. Sekarang pun bisa dibalikan. Bisa. Dengan syarat lebih kapasitas di atas rata-rata. Betul. Jangan standar. Standar keluar uang lah. Kita nggak membuka lah. Tahu lah. Nah, setelah lama di MBFA, kita pernah main ke luar negeri juga, itu memutuskan untuk berhenti di sepak bola profesional tuh di usia berapa? Saya tahun 90 saya lepas. Karena saya tanpa pantauan, karena saya juga dikatakan bangga penyesalan. Karena di Persija itu usia 12 saja saya main 84 saya masuk dari MBMA dipanggil ke Persija. Persija itu rata-rata banyak pemain dari MBMA. Hampir Lompatannya tuh Om ya? iya, karena pemainnya terbaik MBMA saat itu. karena gawang itu bisa dihitung berapa jari. Kalau sekarang ribuan. Kalau dulu berapa gawang yang bisa Oh, dulu itu sebutan gawang itu untuk SSB gitu. SSB. Kalau sekarang SSB, Oh, kalau dulu gawang. namanya gawang. Gawang UMS. Iya. Gawang Makanya saya bingung tadi dari gawang-gawangnya apa ya? bukan gawangnya Gawang. Itu dia. yang sering jebol. Dulu tuh namanya gawang. Gawang. Oke. Nah, itu. Jadi dari pemain Persija hampir 75% pemain dari MDF yang dikelola dengan Bung Jul almarhum, sekarang diganti asisten Imam. Yang dulu Imam itu belajar dari Phil Hoover. Angkatan di Persija dengan siapa tuh? Ruhyat masih hidup. Ruhyat, Robi Hartono. Nama-namanya nama-nama awam buat kita dia. Ya. Yang enggak. Terus dia, kalau Sabudin musuh lah. Ya. Saya ada di Citarum gara-gara Sabudin. Ya, jadi harus tahu. Jadi kita itu dari tahun 84. Akhirnya berhentinya tahun usia berapa Om? sama semua. Sebenarnya tahun ini bukan. Akhirnya jadi pelatih tuh langsung. Apa gimana perjalanannya? Jadi 84 itu mereka saya suratin. Saya suratin 3 kali. Nggak ada yang suratin sampai 3 kali. Saya termasuk tahun 2018. Oh, kok 2018? Tahun 86, 88. Itu saya kapten. Anak didik saya Surya Lesmana. Anak didik saya. Di kaptennya saya Ali Sunam. Itu masih buat saya. Anak buat saya. Karena saya screening. Jadi presiden paling muda, paling kuat itu saya 3 kali, makanya saya disebut si kancil. Julukannya si kancil. Karena larinya cepet Iya, apa? udah pendek,
larinya kencang. Wah, iya. Ya. Pendek, hitam. Kalau mau udah itu juga. Itu sejarah. Habis memutuskan untuk tahun 90 saya memutuskan setelah kita membela Tunas Jaya yang berkompetisi di divisi utama Persija juga. Waktu Persija kita juara kita tahun 86 kita itu juara itu juara zona berarti final sama Bekasi. Lawan saya Makmun itu masih ada. Makmun, Latif itu musuh saya. Dalam arti musuh itu lawan lah. Tapi sekarang itu Jabrik itu masih di bawah. Belum. Nah setelah memutuskan berhenti dari pemain profesional, merintis jadi pelatih itu gimana tuh? Langsung ke pelatih SSB atau Kalau kerjaannya nggak usah sebut kerja ya. mengabdi? Ya kalau untuk mengabdi kan nggak pernah kita kerja di mana-mana. Tuh. Karena dulu gampang. Orang dosen itu dulu gampang aja. PLN udah pernah. DPU udah pernah. Wali kota udah pernah. Nasib jadi itu tidak menjalankan aja. Kalau saya tanya Pak Budi kalau saya masih di situ, saya jadi orang. Nah dulu memutuskan terjun untuk jadi pelatih itu apa memang langsung ngambil lisensi atau sebelum punya lisensi juga sudah mencoba-coba pelatih? Ya karena saya sepak bola ya. Iya. Karena punya basic yang basic sepak bola ya gampang aja. Iya. Kalau namanya dulu namanya sepak bola itu beda dengan saya sekarang itu. Kalau sepak bola dulu lalu lisensi yang belajar itu oleh pelatihnya dibawa bersama-sama. Cuma mereka di situ. Masih ingat yang pertama klub sama khususnya dilatih? Maksudnya? Yang pertama melatih, pertama Om Hussein jadi pelatih di klub mana? Pelatih klub mana? Oh iya. Pertama kita untuk melatih itu saya pemain yang melatih pertama saya dulu ya. Karena ini saya banyak ya. Bingung saya dulu. Saya sejarahkan dulu satu persatu. Mungkin kalau satu persatu nggak mungkin dari titik awal sampai akhir aja. Itu saya juga lupa itu untuk melatih. Mungkin ada yang paling berkesan gitu dilatih sama Coach Hussein. Di mana tuh yang berkesan dilatih itu? Atau pernah lama dilatih sama Coach Hussein gitu? Kalau ini error nih, mungkin usia ya. Iya, Usia yang belum dikontrol. Tapi perlu teman-teman tahu nih Pak, saat kita pertama bikin event, bikin event, ini Om Hussein ini pelatih salah satu peserta Pak, dan saat itu juara lagi Pak, makanya punya kenang-kenangan baju Pertama ya? pertama, makanya Itu waktu di Hambalang. di Hambalang gitu. Oh iya. MPP Nah, Hambalang. itu mah nomor sekian itu. Iya. Iya maksudnya itu mah udah. Maksudnya event Iya, event itu hebat itu. Hebat. Peserta sedikit. Presentasi untuk event itu benar-benar rapi. Rapi. Ini karena Semuanya- karena Om Hussein waktu itu juara, bilang rapi apa memang rapi? Emang rapi. Dalam segitu semenjak itu kita juga ikuti turnamen itu kan ada penilaian. Mana nih yang baik dari kepanitiaannya. Itu awal berdirinya ETIO. Iya, iya. Saya belum Gitu. tahu. Yang penting tim saya mendaftarkan, saya tidak kenal Pak Tony, saya tidak kenal bapaknya Pak Luki, saya belum kenal. Iya. Ya. Karena saya cuma fokus bahwa tim ikut event di sini. Nah begitu. Cuma ya kalau dikatakan bendera ya 1000 bendera. Karena dulu ngalahin tim anak kita Pak, makanya saya sampai sekarang masih kesel nih. Oh, gitu ya. Oh, Iya. saya nggak tahu. Tapi yang Namanya itu di yang lapangan. saya sampai sekarang masih ingat sama Coach Hussein itu bukan eventnya di Hambalang. Ibu bertanya. Saya masih ingat. Yang Iya, dia iya, sampai iya. lari, teriak ke panitia, merasa timnya dirugikan. Ini saya pikir ini orang pelatih karakternya keras gitu. Tapi memang beberapa tim yang dipegang sama beliau ini memang banyak yang maksudnya bukan berhasil dalam artian itu tim bagus gitu.
Nah saya masih teringat tuh waktu di Perta itu. Tapi dari kejadian itu akhirnya kan kita jadi lumayan akrab jadinya akhirnya Om ya. Ya karena watak saya kan. Iya. Kalau bicara bahasa Inggrisnya kan begitu. Ya, karena watak saya. Kalau Nah, bahasa Inggrisnya sekarang untuk saat ini nih, Coach Husen, harapan apa yang belum tercapai sama Coach Husen dalam mendidik anak-anak? ya begini, selama kita hidup, kalau kita punya ilmu, kita bagikan yang belum. Tularkan Om ya. Kita tularkan, kita kasih kemampuan saya sampai ke akar rumput ya. Kalau gitu. Dari ujung dari kaki sampai kepala, kalau ada ilmu kau keluarkan, akan menambah ilmu yang lain. Kalau dengan karakter, saya orang paling keras. Karakter. Di dalam lapangan ya? Paling keras saya. Kayak sahabat keras. Tapi keras untuk mendukung dia supaya kita. Mendukung supaya mereka tuh tahu apa itu sepak bola. Sepak bola itu kan udah keras. Apalagi di lapangan. Kan lebih keras. Kalau nggak mau keras, jangan jadi sepak bola. Cuma catur aja. Pergerakan tangan aja main. Iya. Cuman gini aja Bu ya. Ini tidak melawan. Karena yang berbeda tidak bernafas. Tapi kalau kita sepak bola kan bernafas semua. Aku nggak mau kalah kayu. Berbenturan. Keras sepak bola itu. Makanya kalau untuk main sepak bola, kalau mau terjun sekalian. Kalau setengah-tengah, jangan. Karena sepak bola itu bukan keturunan orang yang menjadi anak sepak bola. Anak saya juga pelatih sepak bola, berada tidak ada yang jadi. Kenapa? Disitulah harus ada faktor-faktor IT yang harus Iya, faktor X-nya Om ya. faktor X. Makanya kita tuh sampai sekarang kalau punya ilmu ya keluarkan. Kalau nggak tahu, ya kasih tahu. Kalau belum mengerti, harus mengerti. Pelatih paling keras. Tapi teman-teman ini udah mungkin ada yang belum tahu juga Pak bahwa Coach Husen ini saat ini di ET Soccer School Om ya. Alhamdulillah. Khususnya di kelas 2011. Alhamdulillah, saya bergabung dengan ET School. Tidak saya tahu berapa bulan, tapi saya karena di situ tidak ada bukan mana siapa-siapa yang kita nyamani dengan pembicaraan enak didengar, ya kan? Deal ya Om ya. Sudah deal. Deal. Intinya itu Om ya. Deal. Sedangkan yang sono lebih deal. Tapi ini yang kita Kenyamanan Om ya. kenyamanan. Jadi materi itu nomor satu sebenarnya. Tapi materi bisa dikalahkan dengan kata-kata yang baik dan bijak. Itu yang kita ambil dengan baik. Makanya kita juga pesan ya semuanya sama aja ya semua orang masa untuk yang senior mohon maaf kan ya, kita sama aja. Kalau selagi berkecimpung bola sama. Tidak. Jadi untuk saat ini memang benar-benar fokus di ET ya untuk saat ini. 70%. 75%. Kalau bisa 100%. Berarti harus ada deal lagi. Belum deal Om ya. Ke menuju ke 100% itu belum deal ya. Ya harus. tapi saya yakin ya jangan juga yang nanti kita namanya kita itu. Tapi ada kebersihan nggak? Ah pengen pensiunnya di ET gitu. Siapa tahu dapat uang pensiun di sini ya. Moga-moga. Ya moga aja, kan kita nggak tahu. Semua itu dibicarakan orang kita nggak tahu kan udah bilang. Khususnya di sini aja, tapi hati itu yang tidak bisa dinilai. Yang minta mah banyak Om ya. Aduh, tidak saya sebutkan. Iya. Ya, bukan sombong. Iya. Bukan sombong, bukan. Cuma hati udah di ET ya. Hati deh. Iya. Pernah kan kemarin bicara? Iya. Tapi saya apa? Cukup. Mungkin mencurahkan apa itu saya. Makanya kan kalau udah di itu, ayo kita kerja sama. Ya kita maju ke depan bersama. Makanya saya beliau pesan sama pun sama kompetensi etik. Kalau belum tahu kompetensi, cuma nikah saja. Apa salahnya? Harapan Om Husen di ET ini seperti apa nih? Kedepannya gimana? Kedepannya ET. Kedepannya insya Allah mas kalau kita insya Allah bertahan ya. Kedepannya supaya gimana? Sepak bola kita bisa maju, bisa meningkat dalam arti meningkat itu bisa wawasan sampai ke depan ada. Terus analitik kita itu bisa Tersalurkan. tersalurkan
sampai saya melihat anak didik saya itu Sukses. sukses semua dan bisa lihat di TV. Wah, iya. Tahu umur saya masih panjang. Amin. Itu tujuan saya. Saya nggak bisa dikasih apa. Saya melihat anak didik saya sukses, saya sudah bangga. Apakah bisa dinilai dengan itu? Tidak. Karena tak ternilai om ya kekuatannya. Betul kata lo, guru itu orang benar-benar yakin. Pelatih itu benar-benar kita yakin. So, ya kan untuk pelatih ini. Makanya Pahlawan saya tanpa tanda jasa ya. saya juga sama, saya sarankan juga sama semua pelatih. Kalau dikatakan jangan cari uang di sepak bola, ya salah juga. Iya dong ya. Ya salah juga. Iya. Itu kan kata kiasan. Tapi di belakang saya sama di belakang saya. Ya hasilnya di mana kau berada, kau bertempat, kau berbicara di situ lah kau mencari. Gitu. Karena mungkin gini, bahasa jangan mencari uang di siapapun di SSB bahasanya gitu ya. Ya memang kalau nggak nyari uang mau nyari apa gitu, bahasanya gini. Ini emang sudah menjadi pekerjaan gitu kan, sudah menjadi profesi. Di belakang ada keluarga yang memang perlu Ya itu. biaya, dari mana lagi gitu ya. Itu makanya saya juga pesan sama ada kan sering kan kita mendengar kalau sepak bola itu begini. Kalau saya tahu begini, mendengar, melihat dengan kepala mata saya sendiri sampai gaji ratusan juta miliaran, mungkin saya putar lagi dunia Indonesia saya itu lagi. Tidak bisa. Ya mungkin bahasa-bahasa jangan mencari itu dalam artian dengan cara-cara yang kurang baik. Tetapi kan di SSB sekarang sudah bukan jadi rahasia lagi. Banyak orang yang menggantungkan kehidupannya di SSB. Ya, Itu banyak hal yang bisa kita lakukan gitu. Siap. Dengan secara baik gitu. Kita kan kadang-kadang dengan kedekatan dengan orang tua, gitu kan, dengan kedekatan dengan manajemen, gitu kan, itu kan juga menjadikan memudahkan untuk mencari nafkah di situ. Gitu. Ya memang ada hal-hal yang mungkin menurut yang lain ini kurang baik begini, tapi kan kembali ke individunya bahwa memang sekarang jadi pelatih di SSB itu sudah menjadi bagian dari profesi. Gitu. Siap. Kalau menjadi profesi kan harus bisa mencukupi untuk bekerja. Ya itu tadi. Jadi bahasanya memang sih saya kadang-kadang jangan munafik memang mencari uang gitu kan. Kalau mencari prestasi kita berat lagi mencari prestasi apaan? Apa yang kita cari? Ya cuma mungkin ada hal yang dibalik mencari uang itu ya dengan cara yang baik mungkin gitu. Oh iya. Tapi insya Allah lah, selama niat kita baik tentu ada rezeki yang baik di situ. Kan itu intinya ya maksudnya. Iya itu salah satunya itu. Om tapi anak didik Om Hussein yang sudah sukses nih ada nggak sih? Banyak. Mungkin salah satunya bisa disebutkan biar teman-teman tahu. Kan saya kan di Persis Solo dulu sekarang. Siapa namanya? M Kanu. Kanu Irawan. Persis Solo ya. Sekarang di Persis Solo. Terus kalau privatnya sih lah. Kalau yang dulu saya kalau privat mungkin ya. Kalau kita buka di privat ya. Pulang. Makan tempat ya. Iya. Kalau banyak lah kalau untuk anak didik kita tuh bisa sebut sekian banyak. Apa sih yang kita cari? Cuma itu aja kok. Udah. Kalau main susah itu udah. Makanya saya sering mendidik ke anak didik saya. Ini contoh yang udah sukses. Jangan contoh yang belum sukses. Lu tanya sama orang yang masih berada masih hidup. Jangan tanya orang yang hidup. Kalau ditanya masih hidup kan mereka ada jawaban. Tapi yang meninggal udah berapa terus apa yang gak punya jawaban? Mana? Makanya didik saya, kalau kau masih ditanya, insya Allah akan bisa. Jadi semua apa yang kita lakukan sebenarnya tergantung dari keinginannya juga ya. Iya. Sebaik apapun materi pelatih, kalau tidak ada keinginan dari anak didiknya ya hasilnya ya seperti itu aja. Tapi harus diimbangi. Bukan dari keinginan, karena belum ada pacuan namanya. Pacuan dari kasih sport, semangat. Pelatih itu Peran orang tua juga. penting peran orang tua itu. Namanya sekarang SSB kan
perannya kan dari orang tua. Hancur, bagus, tidak ada tapi ada tapi. Itu berjalan dengan baik karena pemahaman komunikasi dengan masalah. Untuk komunikasi dengan sama. Komunikasi. Tapi ada tip khusus khususnya kepada orang tua supaya supportnya tidak salah arah gitu. Ya. Mungkin apa yang bisa disampaikan kepada orang tua supaya Ini. benar support itu benar-benar untuk membentuk karakternya anak. Sama-sama orang tua. Tugas orang tua itu cuma mengantar, mendukung, mensupport. Selain itu tidak bisa masuk di area. Tugas itu aja. Intervensi. No, tidak boleh. Itu kita serahkan ke coach, ke pelatih. Tugasnya orang tua itu ada juga tugasnya. Saya menyekolahkan anak didik ke situ, ke si A. Kalau orang tua yang mengerti, kalau orang yang paham. Tapi kalau orang yang belum paham ini susah, nanti kita bahas. Kalau ada waktu sambung lagi. Tapi Ya, kalau bisa selanjutnya. ya, Iya. nanti kalau orang yang mengerti, tugas ini orang wali murid itu tugas mengantar, lihat anaknya sering bersambung. Tidak bisa intervensi mereka masuk di kotak-kotak masing-masing karena di situ ada kotaknya mereka masing-masing. Ada garisnya lah ini. Ya, tugas ortu melihat report anak didiknya, anaknya. Berapa bulan mereka di sana? Ada perkembangan. Ada perkembangan tidak? Boleh bertanya kepada siapa? Ke coach-nya. Coach harus menjawab. Kekurangan anak didik kita harus menjawab. Berarti coach itu harus hafal. Harus ya, anak didik apa? ya. Pasal-pasal mereka tuh harus apa? Ini kan banyak coach ini bukan kita bukan. Contoh gini, menjadi- contoh gini. Coach Hussein pegang 20 anak. Hmm. Dari 20 anak itu, ingat nggak, hafal nggak satu-satu karakternya? Wah, apa itu baru pelatih. Iya. Dari saya bilang menjadi seorang pelatih itu harus memahami dari ujung kaki sampai ujung rambut. Itu baru pelatih. Kalau ada karakter pelatih banyak, orang datang juga bayar udah selesai. Kalau pelatih menjiwai mahal sebenarnya Pak. Iya. Ya kan, ini ya kan makanya lagi nih ngajak deal-dealan. ya kan makanya Om Hussein ada di sini kan Mahal. ya, karena memang mahal. Iya. Biar teman-teman tahu. Cuman itu yang mau bayar Coach Hussein tuh. Iya. Betul. Main aja. Itu aja yang bisa. Yang paling enjoy. Itu paling besar lagi Pak. Benar Pak. Benar Pak Tony, benar. Iya, Kalau iya. mereka udah tahu di situ, Tapi orang bisa milih. tapi selama melatih di ET ini ada intervensi nggak saat melatih dari owner, dari manajemen? Mohon maaf. Selagi saya bergabung kurang lebih 8 bulan. Lebih 8 bulan. Kurang lebih 8 bulan. Itu tidak ada namanya orang tua itu mengintervensi saya. Kalau bertanya silakan. Yang positif, mereka bisa. Tapi tidak ada mereka untuk bertanya negatif. Kalau untuk mengembangkan rata-rata dia jawabannya bagus tuh. Bagus di bidang apa? Saya pun banyak bagus. Anak saya juga bisa jadi bisa sekarang tuh. Anak saya tadi gak mau bicara, jadi bisa bicara. Anak saya tadi dia diam, bisa nyenggol orang. Anak saya tadi diam bisa bergerak. Anak saya tadi gak bisa nengok, bisa nengok. Anak saya tadi gak bisa powernya ada, sekarang ada. Itulah seorang tuh. Gimana caranya anak gak bisa jadi bisa jadi luar biasa. Itu visi-visi saya. Iya. Sesuai moto ET Om ya, ETSS ya. Iya, Biasa, bisa juara. Iya. Ya itu. Jadi kita motonya bagus juga itu. Tapi harus diiringi dengan ucapannya. Oh gitu. Biasa bisa juara. Ya kan? Harus bisa. Ya. Karena kan biasa itu anak yang datang ke ET itu biasanya ya anak biasa kan? Biasa. Nol lah, nol. Sekarang Akhirnya dilatih jadi bisa kan? bisa luar biasa. Iya. Ke triple loh,
iya. Main itu ini. Ya, apalagi yang dulu di ET. Ini kita pertanyaan terakhir. Lama juga nggak apa-apa. Ini udah Ya, kalau jam lama tembaknya ini udah. di belakang juga ngantri. kita ngantri. Oh, di belakang. iya. Jadi pertanyaan terakhir Pak Susen, di tahun ini target apa yang Pak Susen sampaikan ke anak-anak? Kan Pak Susen tadi bilang udah kurang lebih 8 bulan. Artinya secara personal dengan anak-anak sudah tahu gitu. Tentu kan punya tujuan. Di tahun ini tujuannya atau targetnya seperti apa? Ya gini, tujuan kita kan ada jangka panjang yang pendek, jangka panjang, kan gitu. Yang dekat-dekat mungkin di Sonifal. Tapi saya juga bersyukur di itu tadinya kan anak-anak itu kan berbagi saya kan cuma bisanya bermain, namanya anak-anak bermain, kan begitu. Tadinya nggak tahu, kan begitu. Nah, kedepannya itu sama, target saya itu gimana membentuk anak karakter attitude yang terbaik. Attitude intinya Mel yang utama ya. Semua tuh pemain itu dari kalau berikan dulu bahasa Inggrisnya dulu attitude itu apa sih, aku baru tahu nggak ada Etika. Jadi saya orang kampung, jadi nggak tahu attitude itu apa, nggak tahu bahasa Sunda tuh bahasa Inggrisnya nggak tahu saya baca attitude itu apa, nggak tahu itu ada etika, disiplinan nomor 1 lah. Banyak attitude itu banyak, perilaku itu banyak, menghormati siapa aja. Dua, karena tingkah laku, tidak tanduk, itu yang akan membawa maju anak didik kita semua ke depan. Siapapun aja itu, nomor 1, attitude, etika yang kalau etika kau jaga dengan baik, insya Allah dukungan dari orang tua, dua orang tua akan mengiringi seiring sejalan, bisa sukses. Tapi memang untuk saat ini tuh sebenarnya selain etika anak, mungkin etika orang tua juga jadi bahan penilaian ya. Bagaimana nanti kedepannya ketika anaknya sudah beretika dengan baik, tetapi tidak diiringi dengan perilaku orang tua baik. Nah, ya itu tadi. Akan jadi Makanya masalah juga. Tapi gitu ya, etika guru orang tua tuh mempengaruhi karir anak Om ya? bisa juga, penuh bisa mempengaruhi. Bisa mempengaruhi. Makanya kan saya bilang, siapapun itu orang tua, kalau anaknya hobi, kita support, kita dukung. Tapi dibarengi dengan attitude, dengan etika yang terbaik. Orang tua, bukan anaknya aja, orang tuanya pun. Saya kasih tahu tadi ada rangkuman yang paling bagus itu. Kalau Anda tidak tahu, saya kasih tahu. Kalau Anda belum mengerti, tanya, bertanya, dan saya kasih pengertian supaya Anda mengerti. Kalau Anda belum paham, saya kasih pemahaman supaya Anda paham. Itu aja. Baru kalian mengerti. Begitu. Jangan sok tahu, Anda belum tahu, sok tahu. Itu kebanyakan orang tua biasa seperti itu. Ya, kalau belum tahu dikasih tahu. Akhirnya kalau sok tahu akhirnya jadinya tahu. Ya. Bukan tahu lagi ya. Ya, kita tulang. Ya, tidak ada. Apa? Makanya kalau pengen maju semuanya, ya kita dukung. Orang tua kompak, anak pun kita kompak, pelatih kompak, manajemen kompak. Serasa sejalan seirama, sejalan. Gitu aja. Itu modal utama. Oke, baik. Ini pembicaraan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi bahan motivasi buat kita semua, terutama orang tua yang saat ini anak-anaknya ada di SSP, bahwa tadi dijelaskan tidak hanya etika anaknya saja yang harus baik, tetapi etika orang tuanya pun harus mendukung atau berperilaku baik terhadap anak-anak. Saya rasa perbincangan yang luar biasa. Mudah-mudahan ilmunya Coach Susen bisa kita serap buat kegiatan anak-anak yang lebih positif. Terima kasih banyak. Semoga diberi kesehatan, panjang umur, sehingga bisa nanti melihat anak-anak didiknya sukses. Amin. Terima kasih Coach Susen. Terima kasih. Oke, sekian dulu obrolan asik kita bersama Coach Susen. Sampai jumpa di lain kesempatan. Teman-teman jangan lupa di subscribe, di like, di komen YouTube channel ET Sportainment. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.